Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Adik-adik sekalian, sebagaimana saya uraikan kemarin dan sebagai menyambung uraian saya kemarin, bahwa hidup kita dipenuhi oleh aturan-aturan. Bahwa juga kita harus patuh terhadap aturan-aturan itu. Apabila ada larangan dari aturan-aturan itu, janganlah kita langgar. Jangan sekali-sekali kita melanggar larangan-larangan dari aturan-aturan itu. Kita harus patuh dengan aturan-aturan itu. Aturan-aturan itu ada yang berbentuk undang-undang, ada yang berbentuk aturan pemerintah, ada yang berbentuk yang dikenal dengan sebutan perda. Itu aturan-aturan dari negara. Selain aturan-aturan dari negara, ada pula yang harus kita patuhi, yakni aturan-aturan agama, sesuai dengan agama kita masing-masing. Adik-adik sekalian, kita harus mematuhi aturan-aturan itu adalah supaya tujuan kita untuk sukses, supaya langkah-langkah kita untuk sukses tidak terhambat, supaya maksud-maksud kita untuk sukses tidak terhalangi, tidak terganggu. Niscaya kita lancar untuk sukses. Dan kalau kita melanggar larangan-larangan dari aturan-aturan itu, maka kita akan terhalang untuk sukses, maka kita akan terganggu untuk sukses, maka tidak lancar kita menuju sukses, tidak lancar kita melaksanakan langkah-langkah sukses. Jangankan dalam kehidupan, jangankan dalam kegiatan kita sehari-hari, di hutan sekalipun kita harus patuh dengan aturan-aturan. Di hutan rimba sekalipun kita tetap akan patuh terhadap aturan-aturan, dan kita jangan melanggar larangan-larangan dari aturan-aturan di hutan. Siapa yang mengatur di hutan? Bagaimana cara mengatur di hutan? Sudah jadi pepatah bagi bangsa kita bahwa di hutan pun ada yang mengatur. Yang mengatur di hutan adalah binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas itu yang mengatur siapa di dalam hutan. Termasuk kita sebagai manusia, apabila kita berjalan di dalam hutan, kita harus patuh terhadap aturan-aturan di dalam hutan. Walaupun kelihatannya di hutan itu tidak ada manusia yang mengatur, tidak ada ketua RT, tidak ada polisi, tidak ada tokoh masyarakat, tidak ada pemuka-pemuka masyarakat, tapi yang mengatur adalah
binatang buas. Kita tidak bisa seenak-enaknya di dalam hutan. Nah, itu tadi telah kita ketahui yang sekarang tinggal istilah atau patah-patah dari nenek moyang kita, dari nenek buyut kita, bahwa di hutan pun ada yang mengatur. Kalau sekarang kita, mungkin orang tua kita tidak pernah ke hutan. Ya, baik kita maupun nenek moyang kita tidak kenal apa itu macan, tidak kenal apa itu harimau, tidak kenal apa itu ular yang paling berbisa, ular berbisa, tidak kenal. Ya, bapak kita, orang tua kita, termasuk kita, tidak kenal apa itu beruang. Itu semua binatang-binatang buas. Nah, seperti saya bilang tadi, di hutan pun kita harus patuh terhadap aturan-aturan. Di hutan pun kita harus mengikuti aturan-aturan yang dikuasai oleh binatang buas. Janganlah kita melanggar larangan-larangannya. Kalau kita melanggar larangan-larangannya, niscaya di hutan pun kita akan terhambat, di hutan pun kita akan terganggu. Atau hukuman hutan timbah, hukuman rimba, yang terakhir kita bisa hilang nyawa. Jangankan untuk sukses, nyawa pun hilang. Adik-adik sekalian, betapa pentingnya kita mengikuti aturan. Betapa perlunya kita patuh terhadap aturan-aturan. Juga betapa patuhnya kita jangan melanggar larangan-larangan dari semua aturan, baik aturan negara maupun aturan agama, yang tujuannya supaya kita lancar dan sukses menuju melangkah terhadap kegiatan-kegiatan kita. Nah, adik-adik, kiranya cukup sekian dahulu uraian saya. Lain kesempatan kita sambung sekali lagi. Mudah-mudahan adik-adik mengerti. Selamat pagi. Semoga sehat-sehat semua. Sampai jumpa pada konten berikutnya.